Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun Partai Perindo yang digelar di Jakarta Convention Hall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrian Sahnur, Sekjen Partai Bulan Bintang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar Partai Perindo. Terus perjuangkan aspirasi rakyat, bangun demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas, dan menjadikan yang terbaik untuk pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat Sabana, Ketua Umum Partai Garuda, Garda Perubahan Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 pada Partai Persatuan Indonesia. Semoga di usia genap 8 tahun, Partai Perindo semakin konsisten memperjuangkan persatuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Partai Perindo yang telah berusia 8 tahun merupakan wadah untuk membangun NKRI menjadi bangsa yang sejahtera. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik yang juga merupakan juru bicara DPP Partai Perindo, Pak Heri Budianto. Selamat siang menjelang sore, Pak Heri. Siang, Mbak Stefani. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. sehat selalu tentunya ya, Pak. Baik, hari ini kita akan berdiskusi, Pak, terkait dengan Partai Perindo yang kalau kita lihat elektabilitasnya menunjukkan tren yang positif peningkatannya menjelang pemilu 2024. Tanggapan Anda, Pak Heri? Iya, ini kami lakukan ya secara menyeluruh, secara kontinu, bahwa Partai Perindo menjelang pemilihan umum ya 2024, kita gencar sekali turun ke lapangan, menyapa masyarakat, menyapa Gen Z, milenial juga. Sehingga apa yang dihasilkan dari beberapa survei, kita mengalami tren yang sangat signifikan. Ya, saya ambil misalnya Litbang Kompas, mulai dari Januari 2022 kita masih di angka 2,6 atau 2,7. Lalu kemudian pada bulan Juni itu naik menjadi 3,5. Lalu kemudian pada bulan Oktober kita sudah berada pada posisi 4% lebih. Hal ini tentu satu upaya yang terstruktur, lalu kemudian soliditas partai ya. Di beberapa media saya sampaikan bahwa soliditas kader mulai dari DPP sampai kepada tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa, tingkat ranting, kita terus melakukan aktivitas-aktivitas, kita turun langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak itu saja ya, tentu apa yang dilakukan oleh Partai Perindo hari ini adalah bagian daripada upaya pemenangan ya, yang nanti kami targetkan di pemilu 2024 yang akan datang. Baik, tadi sempat disebutkan sedikit oleh Pak Heri terkait dengan hasil survei. Dari catatan kami juga elektabilitas Partai Perindo ini terus mengalami peningkatan, misalnya Indonesia Political Opinion, di mana elektabilitas Partai Perindo tembus 4,7%. Kemudian yang tadi disebutkan Pak Heri, hasil survei Litbang Kompas 4,5%. Ya. Apakah angka-angka ini sudah sesuai, Pak, dengan target dari Partai Perindo atau masih akan terus meningkatkan elektabilitas Partai Perindo ke depannya? Iya, kita terus menginginkan ya dan terus berupaya ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo bahwa kita harus menembus 2 digit pada akhir tahun ini. Ya paling tidak sampai awal Januari kita menembus 2 digit. Kalau target secara keseluruhan tentu kami ingin lolos ke Senayan dengan kursi 60 kursi ya. Itu yang kami sampaikan di beberapa kesempatan dan juga ini menjadi target daripada Pak Ketua Umum di beberapa kesempatan menyampaikan ini. Tentu apa yang dihasilkan hari ini di angka 4,5 maupun 4,7, bahkan CSIS itu hasil survei dari Partai Perindo menembus angka 5,1. Artinya apa? Yang kami lakukan hari ini ya, kerja-kerja politik akan terus dilakukan dan ditingkatkan sampai nanti pada pemungutan suara yang akan berlangsung pada tahun 2024 pada bulan Februari yang akan datang. Kerja-kerja politik ini tidak berhenti, Mbak. Ya, tidak hanya dilakukan oleh jajaran pengurus DPP, tapi seluruh kerja-kerja politik mulai dari DPW, lalu kemudian DPD, kabupaten kota, kemudian juga sampai di tingkat cabang. Apalagi
kami sampai hari ini terus melakukan tahapan pemilu, yaitu verifikasi faktual. Kader-kader kami yang berada di seluruh wilayah, di seluruh daerah, ini terus melakukan kerja-kerja politik. Ya. Kami melakukan konsolidasi internal gitu untuk memperkuat bagaimana kemudian partai ini terus berkomunikasi, terus menyapa rakyat dan menjawab tantangan-tantangan serta seluruh kader-kader kami ini berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misal ya, kita lihat bahwa Partai Perindo sangat concern pada pembangunan ekonomi kerakyatan, ya, dengan kita secara kontinu memberikan bantuan gerobak, lalu kemudian ambulans Partai Perindo juga hadir di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian juga ada mobil baca yang bisa dinikmati di beberapa tempat, ya. Itu semua kami lakukan untuk masyarakat Indonesia, dan juga Partai Perindo terus melakukan ya upaya-upaya untuk lebih dekat lagi, lebih nyata lagi di masyarakat, sehingga kehadiran Partai Perindo itu betul-betul nyata, betul-betul ada, dirasakan. Sehingga masyarakat betul-betul jatuh cinta dan nanti mereka akan memilih dan memastikan mereka akan memilih seluruh calon legislatif di semua tingkatan yang diajukan oleh Partai Perindo. Baik, tapi kalau melihat hasil survei sejauh ini, bahkan tadi Anda sampaikan survei CSIS mencapai 5,1% elektabilitas Partai Perindo. Apakah bisa diartikan posisi Partai Perindo saat ini sudah cukup aman untuk bisa lolos ke Senayan, Pak Heri? Kita optimis ya, kita sangat optimis bahwa Perindo adalah partai nanti yang akan duduk di Senayan. Dan perlu masyarakat tahu ya melalui saluran TV iNews bahwa kita mengikuti pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Dan pada pemilu 2019 yang lalu kita sudah menempatkan 408 anggota DPRD kita mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Nah 408 ini sekarang mereka sudah bekerja. Ya, bekerja di DPRD kabupaten, kota, dan provinsi yang ada. Nah tentu ya kita memang pada 2019 belum berhasil duduk menembus Senayan, dan tentu ya di usia ke-8 ini dan kita memastikan tepat pada usia ke-10 tahun tahun 2024 yang akan datang, Perindo akan menempatkan wakil-wakilnya di Senayan. Dan juga jangan lupa bahwa kita tidak hanya mentargetkan tadi 60 kursi di 80 dapil, dan nanti akan ada tambahan dapil dari Provinsi Papua yang baru. Dan kita juga berkepentingan bahwa presiden nanti yang akan kita usung ya, kita tahu bahwa Partai Perindo juga terus melakukan komunikasi politik ya, baik itu ke partai-partai parlemen maupun partai-partai non-parlemen. Hari ini memiliki komitmen yang kuat bahwa kita harus memenangkan Partai Perindo dan juga harus memenangkan calon presiden dan wakil presiden nanti yang akan kita usung ke depan. Baik. Dan Pak Heri, ada fakta yang menarik juga dari hasil survei Litbang Kompas bahwa Partai Perindo semakin disukai oleh kalangan anak muda, khususnya generasi Z. Kira-kira faktor apa yang mendongkrak elektabilitas Partai Perindo pada generasi muda? Ya, Partai Perindo sangat concern di pemilih muda ya, terutama di pemilih milenial dan zilenial. Kalau kita lebih spesifik, melihat hasil survei Litbang Kompas itu mengkerucut pada pemilih zilenial. Nah tentu ini ada upaya yang dilakukan secara terstruktur yang kami lakukan ya. Bahasa yang sering saya sampaikan bahwa komunikasi Partai Perindo, terutama kader-kader Partai Perindo di semua tingkatan kepada generasi zilenial itu terus terjadi. Kita memaksimalkan kerja-kerja melalui media sosial, melalui Instagram, melalui TikTok, bahkan kita ada program rutin yang dilakukan day to day, yaitu podcast Partai Perindo. Dan ini kita mengundang anak-anak muda untuk hadir, bicara tentang banyak hal, bicara tentang komunitas anak muda, bicara tentang termasuk juga misalnya entrepreneurship anak-anak muda, termasuk banyak hal ya, hobi dan segala macam, itu kita wadahi. Nah juga kader-kader kita di daerah melakukan komunikasi langsung, tidak hanya menggunakan media sosial. Mereka berkomunikasi langsung kepada generasi-generasi zilenial yang ada. Nah inilah yang membuat kemudian apa yang dipotret ya oleh Litbang Kompas, kita mengalami kenaikan Mbak dari 3 bulan itu, dari 4% ke 8%. Hanya Partai Perindo yang naiknya signifikan untuk spesifik pada pemilih zilenial.
Ini pertanda bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Perindo hari ini itu diterima oleh para anak muda, para pemilih-pemilih zilenial. Dan tentu kami tidak berpuas hati di situ, tidak berpuas diri. Terus kami melakukan intensitas komunikasi, lalu kemudian ke depan akan banyak sekali program-program yang menyasar pada pemilih milenial dan zilenial yang kami create. Dan kami yakin bahwa awal tahun depan, awal tahun 2023 ini adalah momentum yang sangat baik untuk langsung turun ke basis-basis pemilih muda. Dan tentu kita memiliki pola ya yang tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi paling tidak strategi yang kami lakukan itu adalah komunikasi langsung kepada basis-basis pemilih, yaitu komunitas. Komunitas ini kan luas, ada komunitas hobi, ada komunitas hobi itu ada olahraga, ada seni, bahkan macam-macam yang kemudian kami fokuskan di situ. Dan makin hari tentu generasi zilenial ini makin cinta terhadap Partai Perindo. Ya, seperti yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa kenaikannya signifikan suara kesukaan Partai Perindo di tengah generasi muda. Pada bulan Juni 2022 sebesar 4,%, kemudian Oktober 2022 mencapai 8% atau naiknya hampir 2 kali lipat. Generasi Z ini kan artinya termasuk pemilih pemula juga di situ ya, Pak Heri. Betul. Ini apakah memang strategi Partai Perindo untuk meraih suara, salah satunya menargetkan para pemilih pemula, Pak? Ya, kita sadari bahwa pemilih pemula atau Gen Z ini adalah pemilih yang nanti sangat besar ya, yang mereka yang akan memilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Makanya kita sangat fokus di situ, sehingga apa yang nanti dihasilkan ketika kita mentargetkan segmentasi pasar atau segmentasi pemilih ini, kerja-kerja politik kita mengarah ke sana. Dan kita sangat yakin bahwa anak-anak muda kita, generasi zilenial, generasi milenial ini betul-betul mereka memiliki sentuhan khusus ya. Jadi kita tidak bisa masuk kepada komunitas zilenial itu bahwa ini pilihlah kami Partai Perindo, tidak bisa seperti itu. Tapi sentuhannya itu sentuhan-sentuhan yang memang sesuai dengan komunitas mereka, sesuai dengan hobi mereka, dan tentu mereka sangat bersimpati terhadap kerja-kerja seperti itu. Kemudian mereka tidak, ya tentu mereka akan fokus juga ke pembangunan politik. Baik, ada sentuhan yang berbeda dalam pendekatan kepada generasi muda. Apakah ini memang strategi yang dilakukan oleh Partai Perindo, Pak Heri, untuk menggait generasi muda? Baik, sebelum kita melanjutkan dialog kita, Pak Heri, kita akan lihat terlebih dahulu suasana di perayaan HUT ke-8 Partai Perindo, di mana sesaat lagi Ketum Partai Perindo akan menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sehat tentunya bagi kita semua. Yang kita banggakan, kita cintai, kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau Pak Jokowi, yang kita banggakan Ketua MPR RI, Ketua DPD Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI mewakili Ketua DPR, Menteri Sekretaris Negara, dan tentunya para ketum partai politik. Di sini ada Ketum Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ada juga Ketum P3 hadir di sini. Terima kasih. Ada Sekjen Partai Golkar mewakili Ketum Golkar. Sekjen PDIP Pak Hasto mewakili Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya ada juga di sini Sekjen PBB, tadi saya lihat
Sekjen PKS, PAN, Sekjen PAN. Ini mohon maaf karena pakai masker. Mengingat terakhir agak naik ya, jadi di sini pakai masker. Kalau nggak pakai masker pasti tahu siapa. Mohon maaf sekali lagi. Dan tentunya para sekjen yang lain dan para waketum yang mewakili ketua umum partai politik yang hadir di sini yang saya muliakan. Dan juga di sini ada ketua KPK hadir. Belum. Tadi rencananya hadir juga wakil ketua BIN yang mewakili, wakil kepala BIN yang mewakili kepala BIN, dan ada PJ Gubernur DKI belum hadir. Dan tentunya para kepala daerah yang hadir di sini dan seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan teman-teman saya seperjuangan di Partai Perindo yang saya banggakan semuanya. Izinkan pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengajak kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul, dan tentunya kami Partai Perindo bersyukur pada akhirnya dapat melalui sebagai partai politik dengan usianya yang 8 tahun. Saya ingin menyampaikan sambutan saya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kenapa ada Partai Perindo? Yang kedua, perjalanan Partai Perindo selama ini, dan yang ketiga, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Partai Perindo. Indonesia adalah negara yang sangat besar, kita tahu, dengan penduduknya lebih dari 270 juta jiwa, dan pertumbuhannya sangat pesat, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan tentunya kita memiliki generasi muda yang sangat besar. Itulah kenapa kita mengalami bonus demografi dengan pertumbuhan penduduk 3-4 juta tambahannya setiap tahunnya. Diharapkan tahun 2045 ketika kita mengalami kemerdekaan emas kita, jumlah penduduk mencapai 319 juta. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat PDB Indonesia lebih dari 1 triliun US dollar, dan pemerintah sudah mencanangkan di tahun 2045 akan mencapai 9 triliun US dollar. Yang sekarang menempatkan kita di posisi 16 akan meningkat menjadi posisi 4 dengan per kapita income mencapai 28.000 dolar lebih, yang artinya peningkatan lebih dari 8 kali lipat dari hari ini. Namun kalau kita lihat per kapita income hari ini, kita masih secara nominal sekitar 4.000 dolar per orang per tahun. Kalau dilihat dari basis purchasing power parity, itu adalah sekitar 12.000 dolar per orang per tahun, yang mana kita pada urutan ke-99. Presiden yang kita cintai, Bapak Jokowi, telah melakukan banyak hal. Bagaimana masyarakat kita ini bisa tumbuh produktif, termasuk pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa. Bahkan bisa kita katakan dalam periode pemerintahan beliau, infrastruktur terbangun paling besar, paling luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, masa-masa yang dulu. Hebat. Bagaimana mendorong pendidikan dengan kartu pintar dan lain sebagainya. Namun demikian, Pak Presiden dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, dengan per kapita income purchasing power parity 12.000 dolar per orang per tahun, atau nominalnya 4.000 dolar per orang per tahun, ini artinya kita memiliki tugas yang sangat besar. Masih banyak masyarakat kita itu pada
golongan ekonomi lemah. Itu artinya. Jadi tugas kita, dan inilah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Partai Perindo berjuang khusus dengan mengkhususkan bagaimana ikut membantu pemerintah dalam memperjuangkan pertumbuhan yang cepat, mempercepat pertumbuhan masyarakat ekonomi lemah untuk mereka menjadi produktif. Sehingga mereka menjadi bagian masyarakat kita yang ikut menciptakan lapangan kerja, ikut membayar pajak, sehingga mesin ekonomi kita itu menjadi sangat besar. Dan mudah-mudahan kalau bisa seperti itu, target PDB 9 triliun dolar di tahun 2045 atau per kapita income 28.000 dolar lebih per orang per tahun bisa dilakukan lebih cepat. Atau kata lainnya, ranking Indonesia di perekonomian dunia untuk menjadi nomor 4 juga bisa lebih cepat. Untuk melakukan itu, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Dalam rangka kemampuan untuk membuat kebijakan yang berpihak, itu adalah ranah daripada legislatif dan eksekutif. Itulah kenapa Partai Perindo didirikan. Jadi Partai Perindo berdiri khusus memperjuangkan hal tersebut sebagai pelengkap dengan tentunya teman-teman partai politik yang lain, PDIP, Golkar, Gerindra, dan teman-teman yang lain. Bersama-sama kita membangun Indonesia tentunya di bawah pimpinan pemerintah Bapak Joko Widodo, supaya Indonesia NKRI bisa lebih cepat menjadi negara maju. Saya ingin menegaskan pada kesempatan ini kepada kawan-kawan, oleh karenanya positioning Partai Perindo adalah mitra, rekan pemerintah. Karena dengan menjadi mitra daripada pemerintah akan tercipta satu sinergi. Kalau sinergi tercipta, tentunya hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada memposisikan diri sebagai oposisi. Artinya Partai Perindo bersama Pak Jokowi. Jadi di dalam membangun Partai Perindo banyak esensi-esensi yang dalam artinya. Bahkan dalam pemilihan nama saja. Perindo itu artinya Persatuan Indonesia. Dan tagline daripada Partai Perindo adalah untuk Indonesia sejahtera. Ini konsisten dengan perjuangan daripada partai. Karena apa? Karena dengan mensejahterakan rakyat terlebih dahulu, di mana ketimpangan sosial itu bisa dipersempit, maka persatuan kesatuan itu pasti akan dapat diciptakan lebih kokoh. Bagi Indonesia, negara yang sangat majemuk, baik dari sisi agama, etnis, status sosial, profesi, dan lain sebagainya. Hal itu sangat penting. Jadi, Pak Presiden, izinkan kami menegaskan ini dan sekaligus juga menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Perindo. Ini adalah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Bukan untuk meramaikan percaturan atau peta politik nasional, tapi untuk memperjuangkan NKRI yang lebih baik lagi, bermitra dengan partai-partai lain di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan penerusnya nanti. Pak Jokowi dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, perjalanan daripada Partai Perindo.
Partai Perindo didirikan tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2014 secara anggaran dasar akta. Deklarasi dicetuskan tanggal 7 Februari tahun 2015. Karena kami punya tujuan yang betul-betul mulia, yang tulus, militansi sangat terbangun di dalam partai. Kurang dari 2 tahun, Partai Perindo mampu menyelesaikan kepengurusan di seluruh provinsi, 34 provinsi di seluruh tanah air, 514 kabupaten dan kota, 90% lebih kecamatan di seluruh Indonesia, dan sekitar 60% daripada desa di seluruh Indonesia. Dan mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk seluruh provinsi, untuk seluruh kabupaten kota, untuk kurang lebih 6.000 kecamatan saya lantik sendiri. Jadi artinya dalam 2 tahun itu mungkin saya dan yang mendampingi saya tentunya 50% dari waktunya tidak di rumah. Untung anak-anak sudah besar, Pak. Kalau anak-anak masih kecil, pulang rumah dipanggil om saya. Namun demikian, ada hal yang mungkin ingat 2017 saya ditersangkakan pernah hanya karena kasus SMS. Yang SP3-nya itu keluar bulan Agustus tahun 2018. Hanya SMS, Pak. Jadi praktis kegiatan partai terhenti. Karena saya sebagai pimpinan partai tidak bisa secara efektif untuk mengelola partai pada saat itu. Namun setelah selesainya atau diperolehnya SP3, tentunya perjuangan itu dilanjutkan lagi. Namun waktu sudah terlalu mepet. Hanya beberapa bulan. Sehingga saya tidak terlibat dalam pemilihan calon legislatif maupun di Bapilu sama sekali. Itulah kenapa penyebabnya. Ada alasan yang jelas, waktu pemilu tahun 2019 Partai Perindo gagal, atau mungkin digagalkan. Kemudian setelah itu tentunya pasca pemilu sempat beberapa kali ikut kampanye dengan Pak Jokowi. Setelah selesai bulan April tahun 2019, semangat kebangkitan membangun Partai Perindo bangkit lagi. Namun karena ada pandemi terhenti sebentar lagi. Tapi kami tunggu-tunggu pandemi tidak kunjung selesai. Akhirnya dengan tekad bulat, apapun resikonya, karena waktu makin dekat mendekati pemilu tahun 2024, kami canangkan Perindo harus lari. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2021, untuk mewarnai semangat baru, untuk mewarnai satu tatanan perjuangan ke depan, logonya diganti. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Presiden, sekarang kami kalau foto begini, artinya sayapnya partai nih, Pak. Tentunya dengan semangat baru saja tidak cukup. Pertama kali yang harus dituntaskan adalah bagaimana Partai Perindo memiliki kader-kader yang hebat, mesin partai diperbaiki. Itulah kami mencanangkan bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Artinya siapapun
apapun latar belakangnya, etnisnya, golongannya, agamanya, profesinya, sepanjang bersama-sama dengan partai dan memahami basis perjuangan partai, kita ajak untuk bergabung dengan Partai Perindo. Itulah kenapa Partai Perindo memiliki Tuan Guru Bajang. Silakan berdiri, Tuan Guru. Itulah kenapa Partai Perindo memiliki Pak Mahyudin. Silakan Pak Mahyudin. Dan tokoh-tokoh yang lain. Karena pakai masker saya tidak tahu ini datang atau tidak. Tapi ada yang izin karena ke Jepang. Kiai Said Agil Sirot juga. Pak Joni Supriyanto. Pak Agung Firman. Sampurna. Tapi beliau-beliau ada di MNC, Pak. Tapi MNC dan Perindo beda-beda tipis. Dan penggalangan-penggalangan ini terus kami lakukan, tidak berhenti di sini. SDM sangat utama. Termasuk bagaimana mengedukasi, membekali kader-kader partai dengan pemahaman-pemahaman yang baik. Kami dirikan Akademi Perindo untuk memberikan wawasan perjuangan partai harus tahu, supaya kalau nanti ada kader yang duduk di pemerintahan, duduk di legislatif, mereka tahu apa yang harus diperjuangkan. Wawasan kebangsaan juga diajarkan di dalam kurikulum. Dan tentunya masalah-masalah atau pengetahuan umum terkait dengan dunia usaha, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, character building, anti korupsi diantaranya. Kemudian kami sadar bahwa agar mampu memperoleh kursi yang diharapkan dan harus banyak, karena tidak banyak tidak akan berperan. Tadi telah saya sampaikan bahwa perjuangan Partai Perindo adalah melengkapi, berjuang untuk masyarakat kecil, mempercepat produktivitas mereka, sehingga mereka menjadi mesin pembangunan ekonomi, ikut membayar pajak, ikut menciptakan lapangan kerja. Contohnya, kalau kita lihat data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, ada 60 juta lebih UMKM, yang sekarang istilahnya UKM. 30 juta lebih akan dibina untuk paham digital sampai dengan tahun 2024. Bayangkan kalau mereka bisa tumbuh dan memiliki satu karyawan saja, penambahan tenaga kerja di Indonesia lebih dari 30 juta. Hal itu tidak akan bisa diciptakan oleh bahkan grup besar, siapapun di Indonesia. Jadi mesin penggerak ekonomi tidak ada cara lain bagaimana kita membuat masyarakat golongan ekonomi lemah menjadi produktif, dan itu hanya bisa dilakukan dengan keberpihakan. Itulah kenapa Partai Perindo saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita harus besar. Kita harus menjadi partai besar. Besar artinya cukup kursi di legislatif dan cukup wakil di eksekutif. Bermitra dengan pemerintah, dengan partai politik lain, membangun Indonesia. Itulah Bapak Presiden, kami akhir-akhir ini mencari bacalek-bacalek sebagai wujud agar tujuan itu dapat tercapai. Di sini hadir beberapa bacalek yang kami undang. Boleh berdiri? Mohon. Banyak petarung-petarung baru di sini. Ada Kang Oni. Oh, Kang Oni duduk di belakang. Kang Oni ini anggota DPD aktif.
yang memecahkan rekor perolehan suara sepanjang sejarah DPD, yaitu 4,13 juta suara. Dan kawan-kawan lain tentunya anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI yang memiliki basis suara. Bahkan kawan saya Ustadz Yusuf Mansur mau nyalek juga katanya. Ini semua merupakan wujud daripada perjuangan kami, Pak. Sekarang saya memasuki babak yang ketiga. Apa arah perjuangan atau apa yang akan dilakukan oleh Partai Perindo? Tentunya kami, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahyudin, kami mengharapkan bisa memperoleh kursi 2 digit. Kalau 1 digit tidak bisa berbuat banyak. 2 digit bisa menjadi pelengkap yang baik. Bersama-sama dengan yang lain membangun Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah sekali lagi saya tegaskan bahwa Partai Perindo tidak akan menjadi partai oposisi. Ini saya ulang kedua kalinya. Karena itu merugikan NKRI sendiri. Kita harus mengisi kekurangan yang ada sebagai pelengkap daripada yang ada untuk kemajuan Indonesia. Artinya sekali lagi saya tegaskan, Perindo untuk Pak Jokowi. Setuju? Baiklah. Pesan kepada seluruh kader, pengurus, untuk mencapai double digit tidak mudah. Tapi tidak susah juga. Nanti setelah ini mohon arahan dari Bapak. Bagaimana bisa 2 digit? Karena Pak Jokowi telah membuktikan dari wali kota lompat gubernur langsung presiden. Tanpa ada gagal. Saya baca sejarah banyak orang-orang sukses. Donald Trump pernah bangkrut baru naik akan jadi presiden. Dan hanya 1 periode loh, Pak. Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, itu juga jatuh bangun. Jatuhnya juga sering. Gagalnya mungkin 7 atau 9 kali. Tapi akhirnya jadi presiden. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi kalau Pak Jokowi tidak ada gagal itu. Wali kota, gubernur, presiden. Mohon nanti pencerahan, pengarahan kepada kita semua, Pak. Supaya double digit itu bisa tercapai. Saya pesan kepada kawan-kawan sebelum saya tutup. Saya pernah melihat pelatih MMA, Mixed Martial Art, UFC, yang menghasilkan banyak sekali juara-juara. Dia diinterview, Anda kenapa bisa memperoleh atlet yang hebat-hebat, menghasilkan juara-juara dunia dengan berbagai kelas? Dia jawab seperti ini. Yang pertama, saya ajarkan atlet saya technical skill yang hebat. Ada coachnya, sehingga kalau mukul tidak mukul angin, telak kena sasaran. Saya rasa analoginya sama dengan membangun partai, yaitu mesin partai, pemahaman bagaimana berkampanye dengan baik untuk memperoleh suara yang tinggi. Intinya strategi-strategi yang tepat sasaran. Termasuk bacalek-bacalek yang mumpuni, yang punya basis. Itu analoginya. Terus yang kedua dia bilang begini, tidak cukup itu. Saya ajarkan atlet-atlet saya itu staminanya hebat. Supaya endurance-nya tinggi.
dia di awal luar biasa kecepatannya, sampai di ujung pun selesai, stamina tetap terjaga dengan baik. Saya rasa kita bicara konsistensi. Saya pesan kepada kawan-kawan semua, kalau kita ingin mewujudkan perjuangan partai, kita perlu konsisten. Kita start dengan semangat, kita start dengan militansi, dan kita akhiri tetap dengan militansi. Yang ketiga dia bilang, masih ada lagi. Yang ketiga dia katakan, ini yang sering ditinggalkan. Saya ajarkan atlet-atlet saya jadi petarung. Mentalnya mental petarung. Tidak mudah menyerah. Begitu mendeklarasikan untuk maju di ring, tujuannya cuma satu, menang. Kita juga harus begitu. Kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada NKRI yang besar. Ayo, kita menjadi petarung-petarung. Kita jadikan pesta demokrasi tahun 2024 untuk membangun Partai Perindo menjadi partai yang besar. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan, kita cintai. Untuk waktu Bapak hadir di tengah-tengah kami, suatu spirit yang luar biasa yang terbangun bagi kami semua. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami muliakan untuk hadir bersama-sama kami di sini dalam perayaan ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Saya ingin mengakhiri dengan pantun. Ini untuk teman-teman Partai Perindo. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudra. Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Sekarang pantun untuk Pak Jokowi. Indonesia adalah negara besar, memiliki musim hujan dan kemarau. Pak Jokowi presiden yang pintar. Partai Perindo ikut arahan beliau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Baru saja kita dengarkan bersama pidato politik dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Dan langsung saja saya akan minta tanggapan dari Pak Heri Budianto selaku juru bicara DPP Partai Perindo atas pidato yang disampaikan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Stefani. Ada 3 poin penting tadi disampaikan oleh Ketua Umum, yaitu pertama atau bagian pertama adalah sejarah mengapa Partai Perindo itu didirikan. Bahwa kita memiliki bonus demografi, kita harus fokus pada penguatan NKRI, sehingga Partai Perindo yang diberi nama Partai Persatuan Indonesia, bagaimana kemudian Partai Perindo ini sangat concern terhadap pembangunan ekonomi. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau masyarakat Indonesia memiliki income per kapita pendapatan mereka tinggi, ini otomatis apa yang menjadi fondasi kita untuk mempertahankan NKRI ini tentang otomatis nanti akan mudah atau tidak sulit. Bagian kedua tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum adalah Perindo hari ini. Ya, kita tadi disampaikan juga bagaimana kondisi Partai Perindo. Partai Perindo hari ini banyak sekali diminati oleh tokoh-tokoh. Tadi diperkenalkan oleh beliau, ada Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau mantan gubernur 2 periode di NTB.
lalu kemudian ada Pak Dr. Mahyudin, lalu kemudian tadi juga disampaikan bahkan disuruh berdiri tokoh-tokoh yang memiliki komitmen untuk bergabung, untuk mencalonkan diri maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Dan juga termasuk saya, Mbak Stefani, bahwa saya belum lama bergabung dengan Partai Perindo yang saya memiliki background sebagai akademisi, sebagai pengamat politik dulu ya, yang sering Mbak Stefani undang di stasiun iNews TV ini. Lalu kemudian juga tadi ditekankan bahwa para kader-kader Partai Perindo ini nanti akan digembleng, bahkan ini sudah kita jalan melalui Akademi Perindo. Akademi Perindo ini adalah satu akademi yang menyiapkan berbagai macam pelatihan sekolah partai. Yang diketahui oleh Pak Heri sendiri tentunya. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Ketua Baik. Umum untuk menjadi Direktur Baik, kita Eksekutifnya. akan lanjutkan nanti Pak Heri dan kita akan kembali ke Jakarta Convention Hall untuk bersama-sama mengikuti pidato dari Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Prabowo Subianto, Menhan, sekaligus Ketua Partai Gerindra. Ini Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau Menhan ini? Dua-duanya. Yang saya hormati Ketua Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, beserta Ibu, beserta seluruh ketua dan pimpinan pusat maupun daerah. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Ketua Partai Gerindra, tadi sudah saya sampaikan, Ketua Partai P3, beserta seluruh sekjen partai yang hadir. Di sini Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Sekjen Partai Golkar, Pak Sekjen Partai PAN, Partai PBB, Partai Hanura, Partai Demokrat, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Ini sudah masuk, kita sudah masuk ke tahun politik. Dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat. Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antar partai saling memuji gitu loh. Itu didengerin juga enak gitu. Antar politisi saling memuji, antar partai saling memuji, itu yang dengar juga enak, rakyat juga seger gitu. Dan saya senang hadir di Partai Perindo, dan saya tadi justru lupa kepada keluarga besar Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia, saya menyampaikan selamat ulang tahun Partai Perindo yang ke-8.
Selamat berjuang, selamat bekerja keras, dan semoga sukses seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haritanu. Saya ingin bicara survei dulu. Saya melihat terakhir survei Litbang Kompas. Partai Perindo itu dapat gede banget loh, 4,5%. Hati-hati, sudah 4,5%. Saya cek lagi, saya detailkan lagi, sudah mengalahkan 3 partai yang ada di parlemen. Saya nggak usah nyebutkan partainya apa. Saya kaget, tetapi saya maklum setelah hadir di sini tadi, kenapa Partai Perindo bisa dapat 4,5. Yang ditarik Pak Haritanu itu orang-orang hebat. Ketua hariannya, Tuan Guru Bajang. Beliau ini gerbongnya panjang banget. Saya kaget lagi di depan tadi ada Bapak Mahyudin. Nah, ini gerbongnya juga panjang banget. Nah ini kalau yang masuk ke Perindo dengan gerbong panjang-panjang seperti ini, nggak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa. Dan yang tiap hari saya dengar, Mars Perindo itu ada di mana-mana. Waduh, ini bisa mempengaruhi benar. Komunikasi politik seperti ini yang masif dilakukan oleh Perindo dan itu akan mempengaruhi para pemilih. Hati-hati partai yang lain. Hati-hati partai yang lain. Partai yang gede-gede juga hati-hati. Jangan-jangan nanti ketarik ke Perindo semuanya. PDI hati-hati Pak Hasto. Golkar hati-hati Pak Sekjen, Pak Ludewig. Hati-hati. Dan juga hati-hati Pak Prabowo, hati-hati. Tarik semua ke Perindo nanti, jangan-jangan. Artinya mengangkat dengan nama-nama besar ini akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Yang saya lihat. Tapi yang kedua juga hati-hati. Milih capresnya harus benar Pak Hari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Biasanya Pak Hari ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, Pak, capresnya Perindo milih ini gimana menurut Bapak? Ya, saya sampaikan terserah Perindo. Nanti saya ikut-ikut dipikir nanti salah, saya bisa keliru nanti. Jadi hati-hati, sekali lagi ini sudah masuk ke tahun politik. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan
Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Haritanu menyampaikan tipsnya apa. Kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya bawa gula dan teh. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Baik para hadirin yang kami hormati, untuk mengungkapkan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan. Baru saja kita saksikan bersama pidato dari Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-8 Partai Perindo. Pak Heri, sebelum menutup diskusi kita pada sore hari ini, mungkin boleh berikan sedikit tanggapan sekaligus harapan Pak di hari ulang tahun Partai Perindo yang ke-8 ini. Iya, tentu apa yang menjadi arahan dari Ketua Umum tadi kepada seluruh kader, ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kami, kader Partai Perindo. Beliau sampaikan tadi di depan Presiden bahwa target kita adalah 2 digit untuk tembus Senayan. Bahkan kita juga memiliki komitmen bagaimana calon presiden dan wakil presiden, tadi juga ditegaskan oleh Pak Presiden, hati-hati pilih calon presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa salah memilih calon presiden juga nanti akan memiliki efek terhadap keterpilihan Partai Perindo. Ini yang menjadi konsentrasi, dan perlu kami sampaikan bahwa Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintah yang dari awal tahun 2019 kita mendukung pasangan Jokowi Maruf Amin, kita memiliki komitmen untuk terus mengawal sampai selesai, dan lalu kami terus membangun komunikasi kepada Pak Presiden untuk mendengarkan arahan-arahan Pak Presiden bagaimana kemudian nanti target-target daripada Partai Perindo untuk menang dalam kontestasi pemilu 2024, sekaligus kita berkomitmen untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan kita usung bersama-sama dengan partai yang lain, itu betul-betul terwujud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Baik, terima kasih Pak Heri Budianto, juru bicara DPP Partai Perindo sekaligus juga Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews pada sore hari ini. Ya pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini, dan jangan lupa untuk saksikan informasi penting dan menarik lainnya dalam program iNews Sore bersama rekan saya Davi Pratama dan Aprilia Putri. Saya Stefani Patricia, terima kasih dan sampai jumpa. Dirgahayu Perindo yang ke-8, semoga Perindo dari usianya ke-8 semakin matang dan juga semakin dikenal oleh masyarakat dan juga semakin mewakili aspirasi masyarakat. Sekali lagi, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Partai Perindo. Senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat, aspiratif berjuang bagi kesejahteraan rakyat, serta kukuh dalam membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan
selamat ulang tahun ke-8 Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Di usia yang relatif muda ini, Partai Perindo terus menunjukkan eksistensi di kancah perpolitikan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Mahyudin MM, Wakil Ketua DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-8 kepada Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin jaya, semakin kuat, dan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, mengucapkan selamat atas hari ulang tahun Perindo yang ke-8. Semoga Perindo menjadi bagian dari penguat agar bangsa kita semakin maju dan rakyat kita semakin sejahtera.